Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Khalil Qaumas, dan yang saya hormati staf khusus, staf ahli, tenaga ahli, Sekretaris Menteri Agama, seluruh pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Badan Litbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak Kanwil, dan sahabat saya Rektor UIN Sunan Ampel, Pak Manduzaki, Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan dari Kementerian PPN Bappenas, dan sahabat saya Tastim Leader Bank Dunia, Mr. Shinsaku Nomura, Ketua PMU yang seharusnya memberikan laporan pada hari ini, dan seluruh wakil ketua, ketua dan sekretaris PCU 34 provinsi, para kabit atau kabaib, para kasih dari seluruh provinsi di Republik Indonesia, dan tamu undangan yang berbahagia. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa Kementerian Agama memperoleh amanah untuk melakukan reformasi madrasah melalui proyek Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform, atau kemudian biasa kita singkat menjadi Madrasah Reform. Proyek ini pada dasarnya merupakan keinginan besar kita untuk menuntaskan janji konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian yang harus kita tuntaskan sebagai salah satu pilar pembangunan. Kita sadar betul bahwa pembangunan tidaklah meliputi banyak hal. Ada pembangunan infrastruktur, pembangunan perangkat-perangkat pemerintahan, kemudian ekonomi dan lain sebagainya, termasuk pendidikan. Tapi bagi kita, pembangunan seluruhnya akan menjadi sia-sia apabila tidak disertai dengan pembangunan di bidang pendidikan, dan kita berkhidmat di bidang pendidikan. Tepuk tangan untuk bidang yang kita lakukan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bahwa proyek ini sesungguhnya adalah sebuah aktivitas kegiatan yang didanai dari pinjaman Bank Dunia dengan nilai sebesar 250 juta atau setara dengan 3,75 triliun yang harus diimplementasikan dalam waktu 5 tahun dimulai tahun 2020 hingga tahun 2024. Sebagaimana yang disampaikan pada video maupun MC bahwa kita memiliki 4 komponen inti. Yang pertama bahwa sesuai dengan arahan Gusmen, bahwa transformasi digital merupakan satu-satunya cara kita untuk membangun akselerasi pelayanan umat. Khususnya juga hal yang sama terjadi di pendidikan Islam, di mana kita melakukan transformasi digital melalui salah satu hal yang fundamental, yaitu bagaimana kita membentuk elektronik rencana kerja dan anggaran madrasah. Dan di samping kita membangun sebuah sistem, kita juga membangun sistem thinking. Sistem elektronik juga kita sistem thinking, bahwa kita juga mencanangkan apa yang disebut dengan evaluasi diri madrasah atau dikenal dengan EDM. EDM ini pada dasarnya adalah warga madrasah belajar untuk menggali kebutuhan-kebutuhan real dari madrasah yang bersangkutan, kemudian menuangkannya ke dalam rencana anggaran dan kegiatan yang tentu saja inline dengan visi misi yang dibangun, baik secara top down dari Kementerian Agama maupun bottom up berdasarkan kebutuhan yang ada, sehingga segala sesuatunya dapat relevan dengan kebutuhan madrasah secara real. Saya ingat bahwa 1 tahun yang lalu ketika kick off tahun 2022, Gusmen menyatakan bahwa untuk melakukan berbagai intervensi di madrasah, maka pengenalan terhadap madrasah itu menjadi penting. Dan melalui rumusan EDM inilah kita memahami madrasah secara utuh, baik dalam satuan pendidikan maupun dalam ruang-ruang yang lebih luas tentang filosofi dan hakikat pendirian dari madrasah. Yang selanjutnya adalah kita juga komponen 2 melakukan AKMI. AKMI adalah Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia, yang pada dasarnya kita berkeinginan untuk memotret kemampuan siswa-siswa madrasah kita, sehingga ketika kita memberikan intervensi dalam bentuk pembelajaran,
tidak lepas dari masalah yang sesungguhnya, tidak jauh panggang dari api. Kita mencoba menelaah, menelusuri kemampuan siswa-siswa kita, sehingga ketika mereka lulus dari Madrasah Ibtidaiyah, satuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang terstandar di Madrasah Ibtidaiyah itu harus dapat dicapai. Sehingga dengan alasan itu kemudian AKMI kita lakukan di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah agar ada 2 tahun fase untuk melakukan intervensi. Dan alhamdulillah berkat kerjasama, berkat kolaborasi di antara kita, maka AKMI tahun ini tidak sekedar diselenggarakan di Madrasah Ibtidaiyah, tetapi juga dilakukan di Madrasah Sanawiyah dan di Madrasah Aliyah, sehingga kita bisa memastikan bahwa alumni-alumni dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah, mereka yang memenuhi standar KKNI. Jadi levelnya sudah tepat dan kita percaya diri bahwa seluruh madrasah kita, baik swasta maupun negeri, memiliki standar kecukupan minimal yang telah terlampaui dengan baik. Dan ini dilakukan secara masif. Hal yang berikutnya yang tak kalah penting adalah ketika kita menelaah mengkaji tentang kemampuan siswa berdasarkan 4 kompetensi atau 4 literasi. Ada literasi sains, literasi numerik, literasi baca, dan berikutnya adalah literasi sosial budaya. Kelebihan kita dibanding dengan instrumen internasional adalah ketika kita melibatkan literasi sosial budaya, di mana kita ingin menjamin bahwa alumni-alumni dari madrasah kita adalah orang yang menghormati ruang-ruang kearifan lokal dengan mengusung nilai-nilai keagamaan yang baik. Dan selanjutnya, semuanya juga tidak sekedar bertumpu pada pengukuran siswa. Dari sisi tata kelola kita RKAM, dari siswa kita punya AKMI, dan kita punya AKG. AKG adalah asesmen kompetensi. Guru kita coba melakukan survei terhadap kemampuan pedagogiknya, kemampuan pemahaman terhadap konten pembelajarannya, dan ini juga telah dilaporkan dan telah dilakukan semacam diseminasi seminar agar kemudian kebijakan-kebijakan kita untuk meningkatkan kapasitas guru melalui peningkatan keprofesian berkelanjutan itu juga relevan dengan kebutuhan guru kita. Dan ini dilakukan secara masif, dan saya memperoleh skema bahwa proses pembelajaran bagi guru kita tidak sekedar dilakukan di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Dan selanjutnya, sebagai bagian dari orang yang memahami bahwa pengambilan keputusan itu harus berbasis data, maka pengembangan EMIS itu menjadi bagian penting. Tadi diinformasikan bahwa hampir 95% data-data yang berada di EMIS sudah tidak lagi mengalami anomali. Dan ini menandakan bahwa kerja keras dari tim Madrasah Reform ini sudah menunjukkan hasil yang baik. Dan untuk itu tepuk tangan untuk tim, walaupun saya ingin menyampaikan bahwa kerja kita perlu dioptimalkan kembali. Pada tahun 2023 ini, mari kita memicu kembali kerja kita, kerja keras kita, karena masalah-masalah penyelenggaraan pendidikan itu berbasis pada persoalan data, persoalan perencanaan, persoalan kompetensi guru dan kompetensi siswa. Ketika semuanya mampu terselesaikan dengan baik, maka insya Allah segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Dan Bapak Menteri serta hadirin yang berbahagia, izinkan saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada sahabat-sahabat mitra dari Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan pihak World Bank yang telah melakukan kolaborasi, koordinasi sehingga berbagai capaian yang menunjukkan perbaikan kinerja di madrasah ini dapat secara konkret kita lihat. Dan sesuai dengan arahan Gusmen pada tahun 2023 ini, arah dari perkembangan tidak sekedar menyentuh pada madrasah negeri, juga madrasah swasta. Dan saya kira demikian laporan dari saya, dari kami. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Holil Qomas untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan Madrasah Reform ini, sekaligus melakukan kick off dengan cara take off sebuah pesawat.
Ini pun membingungkan. Kalau kick off biasanya pakai kick, paling nggak model sepak bola. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah dan hidayahnya pada kita semua. Amin. Yang selalu berkeinginan membangun bangsa melalui hikmah terbaik kita di pendidikan Islam. Amin. Allahumma fiqh lakum bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.